Hai YouTube, selamat datang kembali di channel Pangkat 2. Hubungan antara Cina, Korea, dan Jepang selama berabad-abad telah dipenuhi dengan berbagai peristiwa sejarah yang kadang-kadang memunculkan perasaan negatif di antara ketiganya. Meskipun saat ini ketiganya adalah mitra perdagangan penting, ada sejumlah alasan historis dan politik yang mendasari ketidaknyamanan ini. Dan dalam video ini, kita akan mengulas alasan mengapa Cina dan Korea terkadang menunjukkan ketidaknyamanan atau bahkan rasa benci terhadap Jepang. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sejarah pendudukan Jepang. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perasaan negatif Korea dan Cina terhadap Jepang adalah sejarah pendudukan Jepang di kedua negara ini selama abad ke-20. Pada awal abad ke-20, Jepang secara militer menduduki Korea dan berkuasa di sana selama 35 tahun. Di Cina, Jepang juga melakukan invasi dan pendudukan selama Perang Tiongkok-Jepang kedua, yaitu pada tahun 1937 hingga 1945, yang merupakan bagian dari Perang Dunia II. Selama pendudukan ini, baik di Korea maupun di Cina, terjadi kebijakan penindasan dan eksploitasi yang mengakibatkan penderitaan rakyat dan kerugian budaya yang besar. Pendudukan Jepang di Korea dimulai pada tahun 1910 dan berlangsung hingga 1945. Selama periode ini, Korea mengalami penindasan yang serius. Budaya dan bahasa Korea ditekan, dan penduduk Korea dipaksa untuk mengadopsi budaya dan bahasa Jepang. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dan perasaan negatif yang mendalam di kalangan penduduk Korea. Pada saat pendudukan Jepang berakhir, Korea telah mengalami kerugian budaya dan identitas nasional yang signifikan. Banyak warisan budaya dan sejarah Korea yang hilang atau dirampas selama periode ini, termasuk artefak bersejarah dan naskah-naskah penting. Pengalaman pahit ini meninggalkan bekas yang mendalam dalam ingatan kolektif Korea dan menciptakan perasaan tidak senang terhadap Jepang yang masih terasa hingga hari ini. Selain itu, Perang Tiongkok-Jepang kedua pada tahun 1937 hingga 1945 juga dikenal sebagai Front Asia Timur Perang Dunia II adalah konflik berskala besar antara Republik Tiongkok dan Kekaisaran Jepang. Selama periode ini, Jepang menduduki wilayah-wilayah besar di Cina, termasuk kota-kota besar seperti Nanjing. Ini adalah satu konflik yang mematikan dalam sejarah manusia, dengan jutaan warga sivil Cina tewas. Pada tahun 1937, terjadi pembantaian Nanjing yang mengerikan, di mana pasukan Jepang dituduh melakukan pembunuhan massal, perkosaan, dan kekejaman lainnya terhadap warga sipil Cina dan tawanan perang. Peristiwa ini telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam ingatan kolektif Cina dan masih menjadi sumber ketidakpuasan dan perasaan negatif terhadap Jepang hingga hari ini. Kebanggaan nasional dan identitas budaya. Perasaan negatif terhadap Jepang juga seringkali terkait dengan kebanggaan nasional dan identitas budaya. Budaya memiliki peran sentral dalam membentuk identitas nasional dan kebanggaan dalam sebuah negara. Di Korea dan Cina yang memiliki warisan budaya yang luar biasa, keberadaan Jepang sebagai tetangga dengan klaim atas unsur-unsur budaya tertentu telah menciptakan perasaan negatif yang mendalam. Klaim Jepang atas elemen-elemen budaya Korea dan Cina, seperti kimchi atau dumpling, dapat dilihat sebagai bagian dari pandangan sejarah yang rumit. Sejarah panjang Korea dan Cina telah menciptakan budaya yang sangat kaya dan beragam, dan elemen-elemen ini merupakan bagian penting dari warisan budaya mereka. Ketika Jepang mengklaim makanan-makanan ini sebagai bagian dari budaya mereka sendiri,
Ini menciptakan perasaan bahwa Jepang mencoba untuk menghapus asal-usul budaya yang jelas dari Korea dan Cina. Itu adalah tantangan terhadap identitas budaya mereka yang telah terbentuk selama berabad-abad. Rasa benci ini bisa dilihat sebagai refleksi dari perasaan bahwa Korea dan Cina telah mengalami penindasan dalam sejarah mereka. Selama pendudukan Jepang di Korea dan invasi Jepang di Cina, bukan hanya terjadi penindasan politik dan militer, tetapi juga eksploitasi budaya. Ketika elemen-elemen budaya Korea dan Cina diambil atau diklaim oleh Jepang, itu menciptakan perasaan bahwa penindasan masa lalu tidak hanya terbatas pada tindakan militer dan politik, tetapi juga merusak elemen-elemen budaya yang sangat penting bagi kedua negara ini. Ini adalah bagian dari upaya untuk menghancurkan identitas budaya yang kuat, yang membuat perasaan negatif semakin mendalam. Isu Pulau Laut Cina Selatan dan Laut Timur Cina. Sengketa teritorial atas sejumlah pulau di Laut Cina Selatan dan Laut Timur Cina menjadi salah satu sumber ketidaknyamanan dan ketegangan antara Cina, Korea, dan Jepang. Kedua wilayah laut ini memiliki peran strategis yang sangat penting dan sangat besar, terutama dalam hal sumber daya alam dan jalur perdagangan internasional. Persaingan atas klaim wilayah ini sering memicu ketegangan di antara ketiganya. Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak dan gas alam, ikan, dan mineral. Lebih dari setengah perdagangan dunia melalui laut ini. Beberapa negara, termasuk Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, memiliki klaim atas sebagian wilayah ini. Cina telah membangun pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan dan mendirikan instalasi militer di sana, yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga. Laut Timur Cina juga merupakan wilayah yang kaya sumber daya, terutama dalam hal energi. Kawasan ini diperkirakan mengandung cadangan minyak dan gas alam yang signifikan. Cina dan Jepang bersama dengan Taiwan, Korea Selatan, dan Vietnam memiliki klaim atas wilayah ini. Sengketa teritorial di Laut Timur Cina seringkali berkaitan dengan pulau-pulau kecil seperti Diaoyu atau Senkaku yang disebut berbeda dalam bahasa Tiongkok dan Jepang. Persaingan atas kedaulatan pulau-pulau ini telah memicu ketegangan yang serius antara Cina dan Jepang. Isu lainnya adalah catatan sejarah dalam buku teks sekolah di Jepang yang dianggap meremehkan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Jepang selama periode pendudukan. Upaya-upaya Jepang untuk merevisi catatan sejarah ini telah memicu kemarahan di Korea dan Cina. Ketidaksetujuan antara Jepang, Tiongkok, dan Korea memiliki akar yang dalam sejarah yang rumit dan konfliktual. Perjalanan sejarah yang tragis selama abad ke-19 dan ke-20, termasuk penjajahan, perang, dan perbudakan, telah meninggalkan luka yang dalam ingatan kolektif ketiga negara ini. Kontroversi dan sengketa masa lalu, bersama dengan nasionalisme dan media yang memperkeruh suasana, terus mempengaruhi hubungan di antara mereka. Meskipun ada upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan, ketidaksetujuan ini tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam diplomasi regional di Asia Timur. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa support kami dengan cara like, share, dan subscribe.